Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb Net. Apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi yang sehat dan dalam ngobrol bareng komunitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali bersama saya Ani Purnama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan tamu saya istimewa malam hari ini ya, langsung dikeroyok 3 orang saya malam ini dari komunitas IGI atau Ikatan Guru Indonesia. Kita akan berkenalan bersama tamu-tamu saya malam ini setelah yang berikut ini. Baik, kembali di Ngobras, saya Ani Purnama menemani Anda dan seperti janji saya tadi, kita akan berkenalan dengan Bapak Ibu Guru yang tergabung dalam komunitas IGI atau Ikatan Guru Indonesia. Baik, saya sapa dulu, ini langsung ada 3 yang jadi tamu saya malam ini. Kita kenalan dulu sama ketuanya, ada Mas Faisal Habsyi. Assalamualaikum Mas Faisal. Iya. Mungkin bisa lebih dekat ke mic-nya. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di Ngobras. Ada juga Mbak Norani Yanuar Subandi sebagai sekretaris di IGI. Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Baik, ada juga Mbak Fitri Windasari selaku bendahara di IGI. Sehat Mbak Fitri? Alhamdulillah sehat ya. Ini sepertinya saya bukan wajah baru nih ya ngelihat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu. Kayaknya memang pernah kita ada pertemanan di masa lalu gitu ya kayaknya. Iya, tapi setelah tahun-tahun berlalu wajahnya tetap nggak berubah gitu. Mbak Aninya tambah cantik. Oh iya, awet tua ya. Baik, saya mau ngobrol sama ketuanya dulu nih Mas Faisal. Iya. Seperti apa sih perjalanan IGI hingga saat ini? Awalnya berdirinya tahun berapa dan sekarang udah ada berapa anggotanya nih? Kalau IGI sendiri sebenarnya diinisiasi tahun 2000 ya, tapi berbadan hukum itu di tanggal 26 November 2009. Okay. Kalau perjalanan di Sumeneb ini sih udah beberapa periode ya. Sekarang ini periode tahun SK kepengurusan 2025 ya, 2020-2025 seperti itu mungkin. Oke, ada berapa nih anggota IGI sampai sekarang nih Mas? Kalau anggotanya 836 apa 836. 836 dan itu akan terus bertambah. akan terus bertambah Akan menuju terus 1000 bertambah. nih ya. Amin, Insya amin, Allah. amin. Sebentar, itu harus guru semua dong Iya, harus anggotanya. memang dari guru tapi juga ada boleh dari luar itu masuk ke dewan nanti. Gitu. Iya, Waduh. dewan pakar juga dewan kehormatan seperti itu. Itu di Sumeneb aja atau semadura nih Mas? Dari Madura ada. Jadi mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb ada. Oh gitu. Iya. Jadi ada daerah, kemudian di atasnya ada wilayah di Provinsi Jawa Timur. Oke. Baik. Mbak Nurani, ini apa aja Mbak kegiatan dari IGI itu? Ada banyak sih Mbak. Ada banyak untuk kegiatannya. Jadi karena IGI ini adalah organisasi untuk guru, memfasilitasi guru untuk melakukan sebuah inovasi. Jadi ada beberapa. Di kami ini ada kegiatan yang memang kecenderungannya adalah dalam peningkatan profesionalisme guru. Di kami ada empat bidang, Mbak. Ada bidang pertama, ada bidang advokasi dan perlindungan hukum, karena guru juga butuh seperti itu. Nah, kemudian ada Infokom, informasi komunikasi dan kerjasama. Nah, kemudian ada
penelitian, pengembangan dan diklat, dan yang terakhir ada organisasi dan kaderisasi. Dan kita tahu bahwa anggota sudah 800 lebih dan itu ada di Sumeneb. Di Sumeneb aja sudah 800 lebih. Maka butuh mantap. yang namanya kerjasama luar biasa untuk meningkatkan bagaimana guru profesionalismenya juga lebih baik. Kerjasama luar biasa itu akan diwujudkan dalam bentuk apa nih Mbak Nurani? Di kerjasama ini kami ada gerakan bagaimana nanti ada peningkatan profesionalisme guru dengan pelatihan-pelatihan seperti itu. Kemudian juga nanti ada program-program bagaimana program ini akan berkolaborasi dengan organisasi profesi lainnya. Karena kita tahu ada PGRI, juga ada Pergunu. Nah, disinilah kita harus berkolaborasi bagaimana memfasilitasi semua guru bahwa semua organisasi profesi ini adalah organisasi yang bisa memberikan fasilitas guru itu melakukan inovasi. Kemudian nanti ada program kami juga 1 guru 1 web, kemudian 1 guru 1 inovasi, 1 guru 1 buku, banyak sekali. Jadi disinilah kami hadir, IGI hadir untuk bagaimana memberikan pelayanan juga kenyamanan rumahnya guru-guru semua untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Oke. Ada program 1 guru, 1 apa tuh tadi? Satu inovasi, web, ya, 1 web. Oke. Seperti itu. Oke, Mbak Fitri mungkin bisa ditambahkan nih untuk program 1 guru 1 web tuh maksudnya gimana? Oke, sebelumnya saya ingin menambahkan dulu ya dari keanggotaan. Jadi keanggotaan IGI itu kan terdiri dari guru semua jenjang. Jadi mulai dari PAUD, kemudian SD, SMP sampai dengan SMA. Sampai dengan SMA ya. Dan ada beberapa juga kemarin itu mahasiswa dari FKIP ya, yang juga ingin bergabung dengan kita untuk mempersiapkan diri sebagai anggota, sebagai guru ya, persiapkan diri sebagai guru, kemudian juga ikut belajar bergabung bersama kami. Nah, untuk organisasi profesi, IGI adalah organisasi profesi yang sudah ada di pusat, kemudian di tingkat provinsi itu wilayah, kemudian di daerah ya kami ini. Nah, ya kemudian kita kan sudah alhamdulillah sudah banyak nih anggotanya. Jadi kita terus memfasilitasi seluruh guru baik swasta ataupun negeri yang ingin sama-sama meningkatkan kompetensi dan juga keprofesionalisme kita gitu. Kemudian ada kita itu kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar fokus untuk mengembangkan itu. Salah satunya tadi ada 1 guru 1 web, 1 guru 1 buku, 1 guru 1 inovasi. Nah, untuk 1 guru 1 web itu kedepannya kita akan melakukan sebuah pelatihan di mana mulai dari awal pembuatannya, kemudian web untuk pendidikan, kemudian inovasi yang dilakukan di dalam kelas pembelajaran seperti apa, kita akan saling share seperti moto IGI, sharing and growing together. Wih, sharing and growing together ya. Ditunggu aja nanti ini kegiatan kita untuk 1 guru 1 web. Nah, untuk waktu dekat kita juga akan ada kegiatan akbar nih. Nah, ini bisa dijelasin nih sama ketuanya. Kegiatan akbar itu apa dan kapan? Insya Allah tanggal 1 dan 2 Maret ini kebetulan ada pelantikan sekaligus pelatihan untuk teman-teman, karena kami di IGI ini sekaligus menambahkan ya, IGI itu kan anggotanya terdiri bukan hanya jenjang ya Bu Fitri. Iya benar. Juga ada negeri, swasta, kemudian dari Kemenak, Capdin, bahkan juga di Dinas Pendidikan. Bergabung semua gitu ya. Merangkul semua. Dan di situ nanti akan ada pelatihan yang lagi booming nih. Apa tuh? Yaitu pemanfaatan AI untuk pembuatan modul ajar. Oh. Jadi akan dibimbing langsung di situ selama 2 hari. Narasumbernya dari IGI sendiri? Dari IGI sendiri. Oh, mantap. Itu mendatangkan IGI pusat atau wilayah ya? Oke. Kolaborasi antara IGI wilayah dan IGI daerah. Itu daring atau? Alhamdulillah luring ya. Luring ya. 1, 2 luring. Kemudian daring dari tanggal sampai 3 sampai 5. Wah, persiapannya udah berapa persen nih? Alhamdulillah sudah 75% ya. Alhamdulillah.
Oke, di mana nih rencananya kegiatannya? Di Gedung Ki Hajar Dewantara. Oh gitu. Oke, sampai sekarang pendaftarnya sudah ada berapa? Sudah sampai 80% kita sudah masuk karena kita limit. Terbatas. Ya. Oh, gitu. Nah, ini salah satu Kuota. istimewanya Gimana IGI. gimana Mbak Nur? Oh. Istimewanya IGI, kami juga ada fasilitas untuk anggota IGI. Jadi acara ini gratis. Gratis ya. Gratis untuk Iya. anggota IGI. Jadi bagaimana betul-betul IGI memberikan fasilitas untuk guru-guru yang tergabung dalam komunitas kami. Itu oke. enaknya di IGI, kami berusaha untuk memberikan gratis Gitu nih fasilitasnya, ya. gitu. Jadi Oh, iya. kompetensi dan profesionalisme guru terus ada perkembangan itu bersama dengan IGI. Terima kasih untuk para sponsor ya. Iya, sponsor yang tidak boleh disebutkan ya. Oh, sekalian ini menambahkan. Gimana? Jadi Bapak Ibu guru yang ingin mengikuti kegiatan ini dipersilakan boleh gitu ya. Khusus anggota IGI, bagi yang belum boleh mendaftar untuk menjadi anggota IGI dengan mendownload IGI online kemudian mengikuti Arahan yang caranya ada di seperti situ ya. itu. Di IGI ini tidak ada iuran bulanan. Jadi kita itu free seperti itu. Memang Terus kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan apa seperti yang tadi digratiskan, itu kan butuh biaya nih. Iya. Itu sumber pendanaannya dari mana kalau gratis semua dan tidak ada iuran? baik. Sponsorship ya? Iya, ada. Langsung ketebak. Iya. Ketebak langsung. Dan terkadang kita juga donasi. Jadi Oh. artinya donasi sukarela untuk anggota IGI. Dan ada memang beberapa pelatihan yang nanti kita itu ada semacam pendaftaran seperti itu karena memang ada beberapa yang mungkin masih belum terjangkau untuk pembiayaannya seperti itu. Tapi lebih mengutamakan kita itu free. Oh Gratis. gitu ya. Oke, dengan keanggotaan hampir 1.000 nih, katakanlah 800 sekian. Itu bagaimana sih cara merangkul semuanya, Mas Faisal? Untuk merangkul semuanya kita implementasikan di kepengurusan nih. Jadi di kepengurusan itu kita sudah mewakili dari semua jenjang tadi, kemudian juga termasuk ada dari dinas, Capdin ini kan kebetulan kami ini kan saya dari SMP, ini SD, kemudian Bu Nora ini SMA. SMA ya, oke. Dan di bidang-bidangnya itu ada dari yang Kemenak juga. Jadi dari situ ada perwakilan dari tiap jenjang maupun kedinasannya. Dan perwakilan juga dari tiap kecamatan. Jadi ada kita yang pengurus dari kepulauan, kemudian dari daerah-daerah yang lumayan cukup jauh untuk kita menjangkaunya. Susah seperti menjangkaunya itu. Iya. ya. Kendala-kendala pasti ada tentunya ya. Yang paling apa namanya? Yang paling berkesan apa nih, Mas Faisal? Kalau kendala sih selama ini kan kita belum maksimal ya untuk memfasilitasi, artinya dalam bahasa kerennya kali ini berbagi praktek baik lah. Jadi itu yang akan kami tingkatkan di periode kali ini. Jadi bagaimana kita akan meningkatkan kolaborasi, berbagi praktek baik, ide, pengalaman segala macam, sehingga teman-teman kita bisa menimba di situ untuk meningkatkan kompetisinya seperti itu. Oke. Untuk Mbak Norani nih, Mbak, untuk tadi kan juga sempat disebutkan ya, masih akan launching untuk Satu Guru Satu Web ya? Iya. Belum, berarti masih Insya ini Allah, setelah hari raya. setelah hari raya. nanti Kalau yang sudah berjalan apa tuh, Mbak? yang sudah berjalan itu kita Satu Guru Satu Inovasi. Satu Karena Guru Satu ya, Inovasi. Itu dituntut setiap ada tenggat waktunya nggak? Iya. Ya, ada. Jadi setiap kita melakukan pelatihan harus ada karya yang dihasilkan dari Oh, guru. mantap. Seperti itu. Karena itu nanti harus berdampak kepada peserta didik dan juga sekolah. Contoh saja di tahun kemarin kami ada pelatihan pembuatan Canva media for Edu. media pembelajaran interaktif. Dan kuis itu dengan Canva dan KineMaster. Jadi di sini ini guru dituntut untuk belajar. Jadi kita pantang mengajar itu kalau tidak belajar. Jadi kita harus kita tetap Dan harus narasumbernya belajar. dari dalam Iya. lagi. Iya, harus Kita saling tetap berbagi. belajar. Kita harus tetap belajar meskipun kita sudah bertahun-tahun mengajar. Nah, di situ kemarin teman-teman buat kolaborasi. Jadi media pembelajarannya bagaimana dengan fasilitas Canva for Edu yang kita difasilitasi oleh pemerintah dengan akun belajar.id gratis itu. Kita bisa langsung dapat Canva Pro.
Ya Canva Pro itu kan biasanya berbayar. Ini gratis dengan belajar.id. Kita manfaatkan, kemudian kita punya gadget kita adalah smartphone. Kita fasilitasi dengan kita menggunakan KineMaster. Jadi media pembelajaran kita lebih interaktif, menarik ke siswa, karena sekarang zamannya anak-anak itu suka dengan hal-hal seperti game dan lain seperti itu. Maka betul. itulah fungsinya. Jadi itu mengikuti perkembangan zaman ya. Kita mendidik siswa juga mengikuti zamannya. Jadi kan memang beda ya zaman kita dulu dengan zaman anak-anak sekarang ya kan. Dulu kan belum ada gadget nih. Ya yang rajin nulis ya gitu. Tapi pernah nggak sih dulu waktu masih sekolah agak nakal gitu, suruh nulis tapi nggak nulis sama gurunya ya. Jadi kita ingat zaman dulu ya, boring banget tuh dulu ya kan, karena nggak ada nakal sih, nggak aktif ya. Maksudnya kan nakal dalam tanda kutip, ini loh tugasnya kerjakan gitu. Saya soalnya pernah kayak gitu, pengakuan dosa nih ya. Teman saya yang nulis, udah kamu aja yang nulis sih. Jadi kalau sekarang ketemu, ini yang dulu suka nulisin tugas-tugas. Aduh, ampun. Mungkin kebanyakan kita yang berada di posisi ini adalah dari pengalaman hidup ya. Saya dari sekolah sampai sekarang jadi sekretaris terus ini Mbak. Oh gitu. Tapi kalau memang itu ya, dulu ada anak yang susah sekali untuk duduk diam, kemudian menulis. Terlalu mungkin aktif. Karena memang dia tipenya auditori atau mungkin dia tipenya kinestetik atau seperti itu. Jadi kita kan juga di sini saling berbagi. Bagaimana nanti kalau kita menghadapi siswa yang dia kriteria anak yang kinestetik, kemudian auditori dan seterusnya. Nah untuk itu dari pemanfaatan pembelajaran tadi Mbak Ani. Jadi kan males nih nulis anak-anak gitu. Jadi kita buatlah semacam PPT, kemudian kita buat di Canva membuat sebuah rekaman, kita membuat modul ajar yang di situ menyenangkan bagi siswa. Kebetulan saya guru pengajar kelas rendah fase A, saya ngajar di kelas 1. Ini kan anak-anak masih baru belajar baru belajar tentang alfabet dan sebagainya. Masih susah sekali untuk menulis dan kadang masih terbawa transisi dari PAUD-nya dia ke SD. Kemudian gimana ya menumbuhkan rasa itu? Kita kan nggak langsung tiba-tiba dari TK yang fasenya masih sering lebih banyak frekuensinya bermain, kemudian di SD dia harus duduk diam dan menulis. Tidak langsung seperti itu. Jadi dari pemanfaatan yang dari media pembelajaran tadi yang kita pelajari bersama-sama itu sangat bermanfaat. Jadi anak-anak istilahnya kalau kita itu bermain sambil belajar. Jadi dari gadgetnya itu mungkin saya melakukan ya seperti ini rekaman dengan kita difasilitasi Canva ya bisa gitu. Kemudian rekam diri dan seterusnya, kemudian menjawab pertanyaan dengan menggunakan media-media yang menarik seperti itu. Itulah kita sharingnya ya. Guru penggeraknya sudah muncul. Karena kebetulan kami juga mengikuti program guru penggerak. Gitu. Jadi memang jiwa-jiwa itu akan selalu muncul pada saatnya gitu. Kalau inovasi di kelas atas seperti SMA bagaimana, Mbak Nur? Kalau SMA itu siswa sebenarnya kemarin itu saya ngajar, bahkan saya jadikan buku. Jadi pembelajaran menulis dengan Canva. Jadi siswa itu bagaimana memanfaatkan gadgetnya itu untuk dia membuat sebuah karya. Karena saya kebetulan ngajar bahasa Inggris, jadi keren itu. Ngajar bahasa Inggris. Jadi bagaimana mereka merekam suaranya di Canva, kemudian dijadikan sebuah video, kemudian dihasilkan dari mereka itu, kemudian di-share ke di situ. Mereka bagaimana tidak hanya dengan bahasa Inggris, tapi di situ ada subtitle dengan bahasa Indonesia. Jadi manfaatnya bisa digunakan di pembelajaran bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dengan memanfaatkan Canva itu. Apa sih perbedaan suka dukanya ya atau tantangannya, perbedaan tantangan untuk kelas rendah dengan fasenya ya SD, SMP sama SMA itu tantangannya lebih berat yang mana nih? Siapa yang mau ini jelasin? Semua boleh dari Mas Faisal dulu. Semuanya sih sama aja punya tantangan dan tentunya ya cuman kita aja yang perlu benar-benar melihat murid seperti apa. Jadi seperti yang disampaikan tadi,
kita kan memfasilitasi mereka terkait kebutuhan mereka. Bagaimana kita harus mengetahui kalau tingkat fase A kebutuhannya seperti apa, B seperti apa, sampai D pun seperti apa. Jadi sampai F ya. Iya. Ya, sampai F. Semuanya punya tantangan, tapi Punya keunikan tantangan tersendiri juga. Oke, Mbak Fitri? Iya, mungkin saya menambahkan aja gitu. Jadi kegiatan-kegiatan IGI daerah Sumeneb itu nanti kita juga akan terhimpun di koordinator wilayah Madura. Kemudian kita juga akan mengikuti kegiatan-kegiatan di wilayah, di mana kita sebuah refleksi, penyegaran, kemudian apa sih yang update kita belajar bersama, kemudian nanti kita tularkan ke anggota yang ada di daerah dengan mengadakan sebuah pelatihan yang diadakan oleh IGI daerah seperti itu Mbak Ani. Jadi kita di daerah ini juga akan istilahnya follow up ya, apa ya, kita harus ini bahasa kerennya destinasi. Ya, kita mengikuti terus perkembangan juga koordinasi dengan wilayah terkait apa yang lagi booming nih sekarang, apa kebutuhan guru sekarang. Kemudian kita memfasilitasi yang menjadi kebutuhan dari seluruh rekan-rekan guru di semua jenjang, baik SD, SMP, SMA, SMK di negeri dan swasta seperti itu. Kalau untuk jenjang SMA sendiri tantangannya gimana nih Mbak Nur? Karena kita tahu ya mereka udah remaja, kebanyakan memang nggak bisa diatur kan. Jadi mereka sedang mencari jati dirinya gitu ya. Nggak mau dikasih tahu, kadang-kadang begitu. Ini gimana Mbak? Tantangannya ya seperti yang jenengan sampaikan tadi. Jadi anak itu dia punya pemikiran sendiri. Kita tidak bisa langsung kontrol mereka seperti ini. Maka kita beri kesempatan mereka apa sih maunya mereka. Nah, kami berusaha mewujudkan dengan memfasilitasi apa yang menjadi keinginan berdasarkan bakat minat mereka. Contohnya saja yang tadi saya sampaikan, ketika mereka suka game, maka saya ketika asesmen pakai quizzes. Quizzes itu kan game. Nah, ketika mereka ingin belajar, saya tuh suka ngevlog Bu. Oke, yuk kita ngevlog yuk. Pakai apa nih? Pakai Canva, pakai apa? Iya sudah, terserah kamu maunya apa. Kami hanya bagaimana memfasilitasi mereka asik dengan belajar mereka. Karena apa? Kita tahu tantangan dari SMA itu adalah mempersiapkan diri mereka ketika terjun di masyarakat. Jadi mereka harus siap. Oh, ketika saya nanti di masyarakat, saya harus bermanfaat. Saya harus bisa memberikan apa yang terbaik dari hasil belajar saya selama saya dari SD. Mungkin kalau dari PAUD ya PAUD, SD, SMP, SMA, SMK ataupun MA. Jadi itu yang harus mereka hasilkan. Itulah fungsi bagaimana guru di SMA. Jadi tantangannya di situ memang. Sesuai dengan minatnya ya. Iya, betul. Dan itu sepertinya memang guru yang harus dituntut untuk mengerti gitu ya, apa kebutuhan para siswanya. Betul. Makanya di pendidikan kita itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang harus kita pahami bahwa setiap anak itu unik, istimewa. Mereka punya bakat minat yang memang harus kita maksimalkan gitu loh. Jadi kalau zamannya kita dulu, kamu harus nulis begini, kamu harus ini gitu. Kalau sekarang enggak, kalau mereka sukanya bukan nulis, ya sudah, kamu berarti harus kolaborasi dengan temenmu bagaimana membuat sebuah karya. Kamu yang pinter nulis buat narasinya, temen yang suka ngomong dia yang bagian ngomongnya, yang suka desainnya silakan buat desainnya. Gitu. Jadi nanti penilaiannya berdasarkan itu juga ya Bu? Betul. Jadi kita tidak harus setiap anak itu harus sesuai targetnya seperti ini. Nah, tidak, tapi kita membuat sesuatu berbeda. Oke, sesuatu yang berbeda. Oke, ada nggak sih mimpi-mimpi atau harapan-harapan yang belum terwujud dengan komunitas IGI ini, Mas Faisal dulu nih? Jangka pendek dan jangka panjang. Pendek ya. Jangka pendek dulu. Kalau jangka pendek kita ingin berkolaborasi lebih, bersinergi lagi dengan organisasi yang lain. Bagaimana kita akan memajukan pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Karena saya yakin dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, khususnya IGI akan memberikan kontribusi nyata di pendidikan khususnya di Kabupaten Sumeneb. Oke, kalau jangka panjang apa nih mimpi-mimpinya untuk IGI nanti harus begini, akan saya bikin begini gitu? Kalau jangka panjangnya ya mungkin ingin membuat IGI di Kabupaten Sumeneb lebih berkembang lagi, khususnya dapat berkontribusi nyata lah
di Kabupaten Sumeneb. Oke, Mbak Fitri. Ya, kalau saya jangka pendeknya ini kita bagaimana betul yang dikatakan Pak Faisal tadi, berkolaborasi. Jadi semakin banyak kita punya teman guru lain, berbagi praktik baik, semakin kaya pengalaman dan juga kaya ilmu juga ya mungkin. Dan ya kita saling sharing ya, benar, berbagi praktik baik ya seperti itu. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman guru yang lainnya. Untuk jangka panjangnya banyak sekali mimpi yang saya inginkan, bagaimana mengembangkan IGI. Karena kita di sini memang benar-benar tidak ada iuran untuk tiap bulannya bagi para anggota. Jadi bukan berarti ruang gerak kita terbatas untuk melakukan kegiatan ya Mbak Ani ya. Nah di situ banyak mimpi-mimpi yang akan kita rangkai, bagaimana nanti setiap guru juga sebenarnya sudah agak lama juga Sagu Sanov, satu guru satu novel, satu guru satu web, itu memang benar-benar bisa terrealisasi seperti itu. Oke, silakan nih. Ya, oke. Selanjutnya nih Mbak Norani mungkin bisa menambahkan apa mimpi-mimpi yang akan dibawa bersama IGI. Kalau jangka pendek sudah dijelaskan sama Bapak Ketua, karena memang kolaborasi itu penting, Mbak. Jadi tidak ada sebuah sekat di antara kami. Jadi jangan ada sekat di antara organisasi profesi. Jadi setiap organisasi itu harus berkolaborasi, dan karena kita harus memfasilitasi semua, karena guru Indonesia itu kan semua guru itu untuk bagaimana generasi muda kita sama apa yang jadi siswa kita. Jadi bagaimana kita berkolaborasi menjadikan apa tujuan dari pendidikan nasional itu tercapai. Itu yang utama, itu yang memang apa ya, cita-cita terdekat kita lah gitu. Target kita. Kalau tadi yang targetnya teman-teman sudah dijelasin untuk yang masa depan, saya punya keinginan itu. Apa tuh? Punya gedung nih, kita punya gedung memang. Catat dulu dong, mimpi-mimpinya tuh dicatat gitu ya, nanti bisa diwujudkan. Dream book ini. Saya kalau di organisasi karena kebetulan di organisasi saya juga di sekretaris MGMP itu, saya juga punya dream book. Di sini pun saya boleh dong nanti saya bikin dream book juga ya. Jadi kalau yang gedung sekretariat sepertinya bukan jangka panjang deh. Kalau sekretariat kita punya jangka pendek. Karena setelah kolaborasi dengan Kisbangpol nanti kita akan wujudkan itu dan mudah-mudahan. Mantap. Jadi gedung itu harapan kami tidak hanya dipakai oleh IGI, benar, tapi semuanya. Jadi gedung profesi, anggaplah gedung profesi untuk gedung pendidikan ini bisa digunakan oleh teman-teman. Jadi semua nanti kegiatan-kegiatan yang bernuansa pendidikan bisa ditaruh di situ ya. Kita ya. punya Ki Hajar Dewantara di bawah Dinas Pendidikan. Nah, di sini juga nanti IGI punya untuk bagaimana untuk semuanya. Mimpi yang sangat mulia. Apalagi kan ini banyak nih komunitas belajar yang sekarang ini sudah banyak sekali bermunculan komunitas belajar. Jadi memang benar-benar kita membutuhkan wadah ya untuk melakukan sebuah kegiatan gitu. Mbak Ani dari tadi ngeliatin baju saya deh. Kayaknya beda nih. Iya. Satu hal yang saya lupa mau tanyakan. Ini kenapa bajunya beda nih? Ini tapi saya lihat ada tulisan IG-nya loh, Ikatan Guru Indonesia. Sama. Di sini juga sama yang biru putih ini adalah pakaian ada resmi. Pakaian resminya ada dua ya. Ada pakaian resmi, ini pakaian resmi. Itu seperti seragamnya RRI itu. Betul. Dan seperti background kita juga nih di belakang. RRI ini kan memberikan informasi update ya. IGI pun hadir untuk update segala sesuatu tentang pendidikan. Mantap. Ini cocok nih jadi endorse-endorsan ya. Mbak Nur. Terus ini bajunya kenapa beda? Itu baju wajib, maksudnya baju resmi ya, seragam resmi ya. Sama resmi juga. Jadi kita ada dua, baju putih dan biru, kemudian baju batik seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, kadang kita juga ada merchandise gitu ya, t-shirt dan lain sebagainya seperti itu. Oke, baik, sukses selalu nih untuk teman-teman di IGI. Mudah-mudahan mimpi-mimpinya bukan hanya ditulis di dream book aja ya, tapi insya Allah next time bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Sebelum diakhiri nih Mbak Ani, saya hanya ingin menyampaikan sedikit, mengajak seluruh Bapak Ibu guru hebat di seluruh Kabupaten Sumeneb yang di luar daerah pun juga boleh ikut. Kami akan mengadakan kegiatan akbar pada tanggal 1 sampai 2 secara luring di gedung Ki Hajar Dewantara, yaitu acara pelantikan dan juga
pelatihan di sini akan dilanjutkan juga kegiatan daringnya tanggal 3 sampai tanggal 5. Bagi yang belum mendaftarkan segera nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini. Dan bagi yang belum menjadi anggota IGI, kemudian saya pengen nih jadi anggota IGI, saya ingin bergabung juga, boleh, silakan saja. Anda bisa mendaftar secara mandiri dengan mendownload IGI online di gadget Anda, kemudian mengikuti langkah-langkahnya. Kami tunggu Anda bergabung bersama IGI. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan terakhir, pantun? Mungkin pantun. Ada IGI terkenal dengan pantunnya. Iya, boleh, monggo. Ke pasar membeli ikan, Cakep. ke swalayan beli pasta gigi. Cakep. Mari majukan pendidikan Cakep. dengan gabung bersama IGI. Wih. Satu lagi Bani ya. Apa tuh? Tas antik dari Kaleb, Cakep. tapi manis pakai ragi. Cakep. Majukan pendidikan di Sumeneb. Cakep. Yuk segera berperan bersama IGI. Luar biasa. Oke, pantun tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya Ani Purnama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ngobrol komunitas selanjutnya.